Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B di channel Ahmad Jubeidi. Jangan lupa subscribe ya, biar Pak B tambah semangat. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu semua, teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Pak B akan sharing tentang kata-kata daripada banyak gaya mendingan banyak emas. Itu Pak B sampaikan begitu ya, karena kalau di fisika itu kan gaya berbanding dengan tekanan. Semakin banyak gaya semakin banyak tekanan ya. Jadi semakin banyak gayanya kita selangit, semakin tekanannya keuangan semakin besar gitu ya. Oke, tidak lama-lama dukung terus channel ini agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Oke, Pak B mulai. Jadi daripada banyak gaya mendingan banyak emas. Nah, banyak emas itu ya bahasanya kita banyak uang gitu ya. Kalau nanti dikonversikan menjadi uang itu akan banyak uang gitu ya. Oke, daripada banyak gaya itu kan sebenarnya bergaya itu boleh asal sesuai dengan isi kantongnya gitu ya. Jadi tidak boleh besar pasak daripada tiang atau memaksakan itu ya sebenarnya tidak kuat tapi harus dipaksakan gitu ya. Gaya-gaya seperti apa yang menjadikan tekanannya menjadi semakin berat? Yang pertama adalah gayanya harus beli fashion bermerek terkenal dan berharga mahal. Ya kita itu kan memang kalau bahasa Jawanya aji ning rogo saka busono, tapi bukan harganya kita itu berasal dari apa yang kita pakai. Tapi kan bukan terus yang kita pakai itu harus mahal, harus terkenal. Kalau itu mampu is okay, silahkan. Tapi kalau harus memaksakan, itu yang nanti akan menjadikan bermasalah ya. Toh kalau kita itu belum saatnya bergaya terus paksakan bergaya, itu nanti malah lucu begitu ya. Jadi tiba-tiba teman-temannya tiba-tiba kita punya iPhone yang paling baru misalnya. Teman-teman itu malah ada yang meledek, malah membeli juga, karena kan beberapa kan tahu kehidupan kita itu bagi teman-teman yang dekat loh. Tapi kalau kita bermain di medsos kan kita tidak kenal siapa kita, siapa Anda, kecuali yang benar-benar sudah tahu latar belakangnya kita. Yang kedua, harus makan di kafe atau restoran. Nah ini kan kebanyakan, kalau ini orang-orang kota ya, kalau di desa kan enggak. Di desa kan memaksakan harus ke restoran, memaksakan harus ke kafe, itu kan sesuatu yang dipaksakan begitu ya. Harus bergaya, memenuhi story IG, memenuhi story Facebook, dan juga WhatsApp dan lain sebagainya, medsos lah intinya, agar dianggap bahwa Anda itu orang yang hype gitu ya, orang yang gayanya bagus begitu ya, yang sukses begitu. Itu kan memenuhi itu. Apakah di kehidupan nyata itu betul? Kan tidak. Mendingan kan uang-uang yang harus dikeluarkan tanpa bekas itu kan digunakan untuk membeli emas atau investasi emas atau menabung emas lah gitu ya. Yang ketiga, kredit kendaraan bermotor, biar dibilang keren ya. Jadi kredit itu kan memaksakan. Kalau investasi kan meletakkan sumber daya hari ini untuk tujuan masa depan. Kalau kredit atau hutang itu berbeda, menikmati hari ini dibayar selama sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi enaknya itu hari ini, tapi mungkin kalau dipaksakan itu kan menjadi tidak baik. Yang keempat adalah selalu belanja di pasar modern. Bahkan mungkin hanya mau beli sawi saja gitu ya, atau sayuran itu harus ke pasar modern, harus foto dulu, harus selfie dulu dan sebagainya, harus yang fresh kan sama-sama. Bahkan kalau dekat dengan petani itu lebih bagus langsung ke petaninya gitu ya, langsung ke pekebunnya itu kan lebih murah, lebih sehat
dan juga pastinya dana yang harus dikeluarkan itu bisa di-save untuk tadi itu, bisa untuk menabung emas, investasi, atau dikumpulkan dulu sebelum nanti dikonversi menjadi emas. Yang kelima adalah gonta-ganti gadget terbaru. Nah, kalau kita punya HP itu kan selamanya kita tidak akan pernah tidak akan pernah selesai ya. Kalau kita lihat, tapi tidak akan pernah selesai. Jadi HP hari ini mungkin 1 bulan kemudian sudah ada yang baru. Nah, kalau kita hanya mengandalkan bukan fungsinya, itu saya yakin kita akan terus menjadi konsumer yang itu. Misalnya hari ini sudah keluar ini, nanti ketemu sama temannya keluar ini lagi, kita harus mengikuti agar kita dibilang sukses ya, karena gayanya banyak ya, HP-nya gonta-ganti begitu ya. Nah, mendingan kalau HP-nya itu masih bisa digunakan untuk menunjang pekerjaan. Nah, yang pekerjaan itu yang kecuali kalau Anda itu misalnya yang betul-betul harus HP harus begini, itu kan akan berbeda ceritanya ketika kita hanya menggunakan medsos, misalnya Facebook, IG, terus WhatsApp, terus sekitar itu ya, kan tidak perlu dengan spesifikasi yang sangat tinggi gitu ya. Yang saya adalah nggak pernah absen ke acara-acara komunitas yang berbiaya. Kalau punya komunitas bagus nggak bagus, tapi juga pilih-pilih komunitas sehingga kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Terus sisa uangnya itu tadi itu lagi-lagi digunakan untuk memperbanyak kepunyaan emas tersebut. Terus maksain traveling dengan biaya mahal, dipaksakan biar dianggap sukses. Itu kan banyak sekali hari ini ya, dianggap sukses bahkan dengan cara-cara yang tidak atau yang melanggar hukum, kan banyak sekali begitu ya. Tapi jangan seperti itu, karena toh nantinya orang akan tahu bahwa sebenarnya kita itu mampu atau enggak sih, kita itu sudah cocok atau belum sih, seperti itu. Mendingan disimpan juga, diprioritaskan. Traveling boleh, tapi juga jangan yang mahal-mahal. Yang terakhir adalah kalau sudah punya anak, pilih sekolah yang sangat mahal buat anaknya, biar kelihatan keren, kelihatan sukses, padahal itu memaksakan. Itu kan luar biasa. Mendingan kemampuan kita, terus kalau ada uang sisa itu disimpan untuk sekolah masa depan anak yang lebih baik kelak di kemudian hari. Karena belajar di tingkat setelah SMA itu sangat mahal untuk jurusan-jurusan tertentu, gitu ya. Sehingga ini adalah sebuah gaya hidup, mindset yang kita lakukan sehari-hari agar agar hidup itu tuh balance ya. Balance itu ya seimbang antara pengeluaran dengan penghasilan. Kita masih bisa menyimpan, kita masih bisa menabung untuk masa depan yang lebih sukses, masa depan lebih cerah. Dengan apa? Salah satunya adalah memperbanyak kepunyaan atau memperbanyak tabungan atau memperbanyak emas batangan yang akan mendukung kita sebagai pendukung dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang akan datang, sehingga kehidupan kita itu menjadi semakin baik, semakin sejahtera, semakin bahagia. Kalau kerja ya tenang, kalau nanti beraktivitas yang lain juga tenang, karena tidak ada biaya-biaya yang dipaksakan. Semoga menginspirasi, semoga memotivasi Anda. Jadi ini adalah konten motivasi dan inspirasi ya, setelah edukasi begitu. Daripada banyak gaya, mendingan banyak emas. Yang setuju komen di kolom komentar, silahkan. Bagi yang tidak setuju ya ada juga alasannya bagaimana, itu adalah hak Anda semuanya. Saya kembalikan kepada Anda, keputusan ada pada Anda sepenuhnya. Oke, semoga bermanfaat. Sedikit-sedikit nabung emas sedikit-sedikit, dan tujuannya tercapai, cita-citanya tercapai, hidupnya bahagia dan sejahtera. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.